Ngerasa gini nggak? Baca teks UTBK, banyak banget vocab yang kita nggak ngerti. Atau justru sebenarnya udah ngerti katanya. Cuman, masih tetap bingung milih jawaban. Tenang, di video ini kita bakal bahas soal literasi bahasa Inggris UTBK dengan strategi yang bisa dipakai semua level. Conquer English Literacy UTBK with Miska. Oke, soal yang bakal kita bahas kali ini adalah soal simulasi literasi dalam bahasa Inggris UTBK 2023-2024 yang ada di website BP3. Nah, yang akan kita bahas itu ada 5 soal ya teman-teman dari satu text thread. Nah, soalnya itu nanti berkaitan dengan WH questions, sinonim, list relevant answer, evidence that supports a claim, dan tone dari thread tersebut. Dalam literasi ada dua hal fundamental yang harus dipenuhi teman-teman, yaitu punya cukup vocabulary dan tahu strategi yang tepat dalam membaca dan menjawab soal. Nah, untuk membantu teman-teman yang belum memiliki vocabulary yang cukup untuk menjawab soal-soal literasi, kakak akan kasih dulu nih 10 kosakata yang akan kita temukan dalam teks yang akan kita bahas kali ini. Silakan di screenshot, nanti vocabulary-nya bisa dihafalkan ataupun dicatat ya. Oke, next. Nah, ini dia teksnya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Nih, yang ditanya adalah who explicitly suggests to live frugally by not purchasing any stuff gitu. Jadi siapa sih yang secara terang-terangan nih ya menyarankan untuk hidup frugal? Nah, kalau teman-teman ingat tadi di daftar kosakatanya, frugal itu kan berarti hemat gitu ya. Jadi siapa yang secara terang-terangan menyarankan untuk hidup hemat dengan tidak membeli barang apapun? Oke. Nah, di sini kalau misalkan yang ditanya itu adalah informasi spesifik, teman-teman, berarti kita gunakan teknik scanning. Nah, scanning itu gimana? Kita pilih dulu kata kunci dari sini. Nah, gunanya kata kunci itu adalah supaya kita tahu sebenarnya kita mau cari apa sih di teksnya gitu. Jadi ibaratnya kita lagi mau cari pakaian, mau beli pakaian gitu. Kita tahu dong apa yang mau kita beli, misalnya jeans gitu ya. Celana jeans merek apa. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi kita nggak bingung mau cari apa di teksnya nanti gitu. Oke, jadi di sini kita cari langsung ada not purchasing any stuff gitu. Siapa sih di antara yang 5 ini? Coba kita lihat ya. Nah, nanti em, biasanya kata kunci itu nggak plek-plekan demikian kita temukan di teks teman-teman. Jadi kadang yang kita temukan adalah sinonim. Nah, purchasing itu kan membeli ya. Ada sinonimnya yaitu buy. Jadi nanti yang ada kata buy itu kita boleh baca juga. Cuman di sini dia spesifik banget ya. Jadi not purchasing any stuff, nggak beli apapun. Nah, kalau di sini kayak masih ada buy some gitu ya. Oke, kita skip. Mungkin bukan itu yang kita butuh gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. What if I don't buy this one? Nah, di sini ada sih don't buy gitu ya. Tapi ini lebih ke gimana kalau aku nggak beli yang ini gitu. Ya, jadi lebih ke mempertimbangkan instead of larangan untuk tidak beli apapun gitu ya. Oke, jadi kita coba cari lagi yang ada kata buy-nya. Nah, di sini sama sekali tidak ada ya si Carrie, jadi kita langsung skip. Kita ke si Caleb nih. Nah, kalau dia bilang di sini um, buy things cheaply, jadi dia beli barang-barang yang murah. Nah, bukan juga ya. Jadi kalau di sini dibilangnya not purchasing any stuff. Lanjut, nah si Daniel T ini di sini ada kata I don't buy anything. Nah, aku nggak beli apapun. Nah, ini lebih atau paling mirip dengan kata not purchasing any stuff di sini ya. Jadi jawaban yang paling mungkin benar itu ya si Daniel T gitu. Nah, itu ya, jadi bisa cepat sebenarnya seperti itu. Under 1 menit bisa gitu. Nah, tapi kalau misalkan, aduh, kayaknya belum bisa secepat itu Kak gitu. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita maknai, kita pahami satu persatu kalimat yang ada kata bayinya ya. Nah, si Brianna Shaw di sini dia bilang apa? Make your coffee at home to prevent stopping on the way somewhere to buy some gitu. Jadi kamu bawa aja deh kopi dari rumah gitu supaya kamu nggak berhenti di kedai kopi manapun gitu ya untuk membeli kopi gitu. Jadi berbeda dengan pertanyaan tadi gitu ya, nggak beli apapun di sini lebih ke mencontohkan gitu. Instead of kamu nanti beli kopi ya
bikin aja dari rumah gitu ya. Oke, next, si Yasir Said di sini ya. Em, Sebelum kamu beli sesuatu gitu ya, always ask yourself this question gitu. Jadi coba deh kamu tanya diri kamu, apakah aku bener-bener butuh nih barang ini gitu ya. Kalau aku nggak beli gimana gitu. Ya, jadi bukan merupakan larangan untuk beli apapun. Di sini lebih ke kalau kamu beli sesuatu jangan langsung impulsif gitu ya. Coba tanya dulu dirimu kayak kamu butuh apa enggak sih gitu ya. Oke, next si Caleb di sini. Dia bilang most of the frugal hacks. Jadi kebanyakan frugal hacks, tips-tips frugal hemat ya, yang akan kamu dengar itu adalah ya kamu beli barang-barang yang murah aja gitu ya. Ya bagus sih kata dia ya. But I found that much of frugality comes down to self control. Tapi menurutku nih hidup hemat itu lebih ke kontrol diri deh kata dia. Instead of apa having to buy things cheaply gitu ya. Jadi kamu jangan beli barang-barang yang kamu nggak butuh gitu. Ya mirip-mirip tadi dengan siapa di sini Yasir ini ya. Also, self-control is not harder. Also self-control is not harder than just looking for cheap stuff. Jadi sebenarnya self-control itu juga nggak lebih sulit kok dari cari barang-barang murah gitu. Ya, nah berarti di sini kan dia lebih ke bukan jangan beli semua barang gitu, jangan beli apapun gitu ya. Dia lebih jangan beli yang kamu nggak butuh gitu ya. Berbeda dengan pertanyaan. Nah, kalau si Daniel T kata dia apa di sini? Kalau si Daniel T bilang, um, to me, kalau menurutku ya, frugality itu berarti tidak menyia-nyiakan apapun yang sebenarnya bisa digunakan kembali atau dialihfungsikan, gitu kata dia. Nah, bahkan aku tuh udah melakukan hal ini sampai level ekstrim. I don't buy anything. Aku nggak beli apapun. Jadi dia mungkin menggunakan barang-barang yang ada ya digunakan kembali atau dialihfungsikan gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya si Daniel T di sini menyarankan nggak usah deh beli apapun gitu ya sesuai dengan pertanyaan gitu. Oke? Nah, next soal yang kedua. Nah, di sini soal sinonim teman-teman. Jadi kata frugality, ya frugal dari kata frugal kan hemat gitu ya. Frugality berarti sikap hemat gitu. Nah, is closest in meaning to bermakna sama dengan kata apa? Nah, sebenarnya ini hafalan ya, teman-teman. Jadi kalau tahu makna dari semua kata di sini, sebenarnya ini bisa langsung dijawab gitu. Nah, modesty apa? Kesederhanaan atau kerendahan hati gitu ya. Terus simplicity itu kesederhanaan, thriftiness itu sikap hemat, strictness itu ketat gitu ya, tegas gitu. Kemudian cheapness itu murah gitu ya. Jadi meskipun mungkin semua kata-kata ini berkaitan dengan frugality, berkaitan ya kalau frugal ya bisa dibilang hidup sederhana gitu ya, bisa dibilang kayak beli barang dengan harga murah gitu. Tapi yang paling dekat maknanya dengan kata frugality di sini ya thriftiness gitu, sikap hemat ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Jadi banyak hafal kosakata ya. Next, soal yang ketiga. Siapa yang jawabannya least relevant? Jadi paling gak relevan. Nah, nggak relevan itu maksudnya kayak gimana, Kak? Nggak relevan berarti misal nih ya, nggak nyambung lah gitu. Misal kita lagi ngomongin di sini frugality gitu ya. Ya, tiba-tiba ada yang nyahut harga tomat gitu. Nggak nyambung ya kan? Kita lagi ngomongin hidup hemat nih. Dia ngomongin tomat harganya sekarang berapa gitu. Ya, jadi kalau di UTBK tapi itu nggak akan sejelas itu teman-teman ya. Yang list relevannya pasti akan bersinggungan juga dengan topik umumnya. Jadi kalau yang diomongin frugal gitu ya, frugal hacks gitu, mungkin si irrelevant answer ini atau list relevant answer ini dia masih ngomongin frugal juga, cuman nggak nyambung dengan pertanyaan si Harley Beers di sini ya, nggak berkaitan dengan pertanyaan utama di thread tersebut gitu. Jadi kita harus paham dulu nih apa yang ditanyakan. Baru kita cari nih jawaban-jawabannya ya. Ini menjawab nggak pertanyaan ini menjawab nggak gitu satu-satu ya. Nah, pertanyaan si Harley Beer berarti apa di sini? What are some of your great frugal hacks that help you a lot?
Nih, coba nih kalian share dong frugal hacks, tips-tips hemat yang ngebantu banget gitu. Berarti kan intinya tips hemat, teman-teman. Sekarang kita lihat nih, apakah eh, apa namanya jawaban Brianna Show dan lain-lain ini menceritakan tentang tips frugal hacks gitu, tips hemat ini gitu. Nah, kalau si Brianna Shaw bilang, pack your lunch for school or work instead of eating out. Nah, apakah ini tips? Yes, ya. Jadi, jangan kamu beli ini deh, jangan makan di luar deh gitu. Pack your lunch, bawa makan siang dari rumah aja gitu ya. Make your coffee at home katanya. Bawa kopi dari rumah aja, nggak beli, jangan beli di luar gitu kan katanya tadi ya. Oke, ini berarti relevan ya. Next, Yasir katanya, tanya dulu deh diri kamu sebelum beli apapun gitu. Apakah aku benar-benar butuh? Nah, ini juga ya merupakan tips gitu. Terus si Carrie, you know what is pathetic? Kamu tahu apa yang menyedihkan? Ya, kalau kamu miskin ketika kamu tua gitu, dan kamu akan pasti menua suatu hari. Nah, ini nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada tips gitu. Learn to live with your means. Coba deh kamu hidupnya itu sesuai dengan kemampuan finansial kamu aja gitu, dan simpan uangmu ya untuk nanti masa tua, masa pensiun gitu. Nah, di sini seolah-olah ini tips ya teman-teman. Jadi live within your means gitu. Kayak kamu hidup sesuai kemampuan finansial kamu deh gitu. Tapi ini bukan tentang hidup hemat teman-teman. Ini lebih ke supaya kamu nanti punya uang ketika kamu pensiun gitu. Jadi tidak berkaitan erat dengan frugal hacks yang ditanyakan oleh si Harley Bear di sini ya. Jadi kita lanjut. Ini kemungkinan jawabannya ya. Jadi kita simpan dulu yang ini teman-teman. Kemungkinan tidak relevan ya. Next, most of the frugal hacks you will hear will be about ways to buy things cheaply. Oh, Scalabers tadi bilang, mungkin kamu dengar frugal hacks yang paling sering itu adalah ya beli barang-barang yang murah. Tapi kalau menurut dia sendiri, itu adalah tentang self control. Jadi jangan beli barang-barang yang kamu nggak butuh gitu ya. Ada tips di sana. Berarti masih relevan. Daniel T katanya apa? Nah, kalau di sini tadi dia bilang, ya I don't buy anything gitu. Ya, gunakan yang ada, gunakan kembali barang yang ada atau dialih fungsikan gitu. Jadi ada tips juga di sana, si Daniel T juga relevan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah si Carrie gitu ya. Next, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, who disapprove? Disapprove apa Kak? Tidak setuju, teman-teman ya. Jadi, siapa yang nggak setuju kalau hidup hemat itu ya eh, ya dengan beli barang-barang murah di sini. Nah, nah sebenarnya ini udah langsung ketahuan ya karena kita udah bahas tadi yang bahas tentang barang-barang murah itu si Caleb ya. Jadi dia bilang di sini ya kamu mungkin akan dengar frugal hacks yang paling sering itu adalah ya beli barang murah gitu. Nah, ya bagus sih kata dia ya, tapi menurut dia self control itu lebih oke gitu. Jadi dia nggak setuju being cheap means being frugal gitu ya. Nah, jadi di sini sih Calabares. Nah, tapi Kak gitu ya. Tapi Kak, di situ ada loh by giving evidence gitu dengan memberikan evidence. Nah, jadi sebenarnya soal ini dia kurang ini ya, teman-teman, kurang mengecoh kalau menurut Kakak karena sebetulnya satu-satunya yang bahas tentang harga murah itu kan si si apa namanya si Calabears ini gitu. Jadi tanpa kita harus cari tahu pun giving evidence apa sih Kak evidence apa gitu kita udah dapat jawaban benar gitu. Tapi gimana Kak kalau misalkan yang bahas tentang buying cheap things itu ada lebih dari satu bukan cuma si Caleb doang. Oh berarti kita harus tahu makna dari evidence itu apa. Ini perlu dicatat ya teman-teman. Barangkali nanti menemukan soal yang mengecoh. Yang dikatakan evidence apa sih Kak? Evidence kan bahasa Indonesianya bukti ya. Bukti definisinya dasar pendukung bahwa sebuah klaim benar. Jadi kalau misalnya kita bilang ya udah saran yang paling tepat adalah self control kata si Caleb Beers. Harus ada buktinya dong. Kalau nggak ada berarti kan itu klaim atau pendapat dia doang gitu. Nah, jadi eh, bukti itu bisa berupa data atau fakta gitu ya, contoh konkret, kejadian nyata atau testimoni dia gitu ya. Pendapat ahli juga bisa atau hasil penelitian yang mungkin dikutip oleh si pembicara gitu. Nah, kalau si Caleb kata dia apa di sini? Di antara bukti-bukti yang ada di sini, apa yang dia sebutkan di sini? Ada kata for example gitu ya, sebagai contoh gitu ya. Nah, ini masuk ke contoh konkret teman-teman ya. Nah,
dia bilang I want the latest smartphone. Aku sebenarnya kepengen nih smartphone terbaru. Tapi masalahnya ya, my phone is still working very well. Jadi HP ku itu masih sangat bagus gitu, bisa berfungsi dengan baik. Jadi aku tidak beli yang baru meskipun aku pingin gitu ya. Nah, maka tetap ya jawaban yang benar tetap si Caleb Pierce di sini teman-teman. Gitu. Oke, next. Yang terakhir, tone. Tone itu apa, Kak? Tone itu adalah nada. Jadi kalau misalkan kalau lagi bicara sama seseorang kan kita ketahuan ya nadanya dia lagi senang gitu ya, lagi marah, lagi nyindir gitu ya. Apakah kita bisa mengetahui nada itu dengan dari tulisan? Bisa gitu. Dari mana? Mungkin bukan dari naik turunnya suaranya, tapi dari pilihan kata yang digunakan gitu ya. Jadi, coba kita lihat dulu nih. Kalau soal kayak gini berarti kita harus tahu nih kalau suportif itu yang kayak gimana sih, respectful itu yang kayak gimana sih, gitu. Harus tahu ya. Nah, suportif berarti kan suportif mendukung gitu, menunjukkan dukungan terhadap sesuatu, empati, dorongan positif gitu ya. Jadi dalam konteks si frugal hacks itu tadi, ya dia mendukung frugal hacks itu. Ya misalnya dengan cara apa? Dia bilang, oh frugal hacks itu merupakan cara cerdas untuk mengelola keuangan gitu. Jadi dikasih tahu positifnya apa gitu ya. Nah kalau respectful apa Kak? Respectful itu berarti kan menghormati. Misalnya ada seseorang yang memberikan pendapat, ya kita hormati pendapat itu. Tetapi bukan berarti kita setuju ya. Cuman kita bilang, iya pendapat kamu ada benarnya sih, tapi gitu. Jadi di sini mengakui pandangan yang berbeda kayak si Caleb Beers itu tadi gitu. Iya sih, kata dia kan tadi great sih kalau orang bisa berfrugal hacks gitu ya dengan cara membeli barang-barang mudah, murah gitu. Tapi menurutku self control itu lebih oke gitu. Jadi nggak serta-merta mematahkan satu opini gitu ya. Itu namanya respectful gitu. Kalau judgmental gimana Kak? Nah ini kan negatif ya, menghakimi. Oh nggak bener tuh, salah tuh gitu. Mirip-mirip dengan critical di sini ya. Nah, next, indifferent, acu tak acu. Nah, kalau ini berarti menyampaikan informasi doang. Jadi si pembicara itu tuh, si penulis itu tuh, dia tidak condong mendukung ataupun menolak suatu opini atau suatu gagasan lah gitu. Misalnya, frugal hacks gitu ya. Dibilang dia ya bisa sih ada bagusnya sih si frugal hack ini gitu ya, si frugal living ini. Tapi itu juga bisa membatasi kenyamanan atau pilihan konsumsi kita loh gitu. Jadi penerapannya itu ya akan sangat bervariasi tergantung kebutuhan individu. Frugal hacks yang berlaku atau sukses untuk seseorang gitu ya, yang works bagi seseorang itu belum tentu works bagi orang lain. Jadi akan sangat tergantung kata dia gitu ya. Oke, next. Contradictory apa? Bertentangan, berarti menantang atau menyangkal gagasan lain gitu. Nah, kalau respectful tadi kan menerima gitu ya. Menerima perbedaan pendapat meskipun tidak harus setuju dengan pendapat itu. Kalau contradictory berarti dia ya benar-benar bertentangan gitu ya. Nah, misalnya nih di sini dibilang ya, meskipun frugal hacks sering dipuji sebagai solusi keuangan yang efektif, pendekatan ini tidak selalu membawa manfaat yang nyata. Dalam banyak kasus, penghematan ekstrim justru mengurangi kualitas hidup, kata dia, dan tidak menyelesaikan masalah keuangan jangka panjang. Jadi sebenarnya nggak begitu efektif kok si frugal hacks, si frugal living ini, gitu ya. Sekarang kita lihat nih, kira-kira di soal ini, nah pada ini ya, pada ngasih tahu tips dari pribadi masing-masing tentang frugal gitu. Gimana cara mereka hidup hemat? Artinya apa? Artinya mereka setuju atau mendukung hidup hemat tersebut. Maka yang paling tepat di sini adalah supportive teman-teman ya. Tapi kan Kak ada tadi si Calebers yang respectful ya, tapi kan cuma satu orang. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, kita harus lihat yang paling banyak gitu, yang paling dominan gitu ya. Kalau ada satu yang kayak berbeda kayak si Calebers itu ya, ya berarti dia enggak yang paling tepat gitu. Ini adalah pengecoh gitu ya. Oke.
Itu dia pembahasan 5 soal dari soal simulasi literasi dalam bahasa Inggris yang ada di BP3 ya. Next video kita akan bahas apa? Kita akan bahas 5 soal berikutnya ya. Masih dari soal simulasi literasi dalam bahasa Inggris UTBK dari website BP3. Nah, tapi dengan teks dan soal yang berbeda, teman-teman. So, see you in the next video.